Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman dengan NIM F1B020041 dari kelompok 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait simulasi rangkaian percobaan ketiga dan keempat pada praktikum pengukuran besaran listrik Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram tahun 2021. Di sini dapat kita lihat yaitu rangkaian atau simulasi rangkaian percobaan 3 dan 4, yaitu rangkaian percobaan energi listrik tiga fase. Sebelum kita melakukan simulasi rangkaiannya, sedikit saya memberikan penjelasan secara umum terkait energi listrik tiga fase. Energi listrik tiga fase adalah energi listrik yang memiliki jaringan listrik di mana menggunakan 4 kawat, yang dimana menggunakan 3 kawat fase dan 1 kawat netral, di mana digunakan untuk mengukur daya listrik dengan skala besar. Pada energi listrik tiga fase ini terdapat 3 jenis daya atau sering kita sebut sebagai segitiga daya. Di antaranya yaitu daya aktif. Daya aktif adalah daya real yang digunakan pada contohnya daya yang kita gunakan sebagai untuk peralatan listrik sehari-hari di rumah kita. Selanjutnya daya reaktif. Daya reaktif itu adalah daya yang berasal dari induksi medan magnet. Kemudian daya semu. Daya semu adalah daya total dari keseluruhan, yaitu hasil perkalian dari hasil penggabungan dari daya aktif dan daya reaktif. Pada rangkaian ini terdapat kWh meter 3 fase, yaitu untuk menghitung penggunaan energi listrik 3 fase dalam skala besar. Penggunaan listrik 3 fase biasanya digunakan pada industri-industri besar seperti pabrik, perusahaan, dan industri besar lainnya. Sedangkan energi listrik 1 fase biasanya digunakan untuk perumahan yang tegangannya 220 volt. Pada rangkaian ini terdapat 6 beban R dan L, yang dimana yang akan kita simulasikan untuk mengetahui berapa arus tegangannya, kemudian energi yang dihasilkan, serta daya aktif dan daya reaktifnya. Baik, langsung saja kita coba menjalankan rangkaiannya. Yang akan kita ubah di sini adalah pada bebannya ini, sesuai dengan data yang telah dikasih. Untuk data pertama yaitu R-nya sebesar 3000 dan L-nya sebesar 750. Langsung saja kita ganti. Di sini sudah. Untuk melihat hasilnya, langsung saja kita merunningnya. Nah, sekarang sudah dapat kita lihat hasil runningan dari data pertama, yaitu tegangannya sebesar 400, arusnya sebesar 4,463, energinya 577,4, terus daya reaktifnya sebesar 3723 dan daya aktifnya sebesar 3850. Langsung saja kita masukkan ke tabel data hasil. Untuk arusnya tadi 4,463. Untuk tegangannya 4.400, sorry. Untuk energinya 577,4. Untuk dayanya 38, daya aktifnya 3850 dan daya reaktifnya 3723. Selanjutnya, untuk melihat perbedaannya, kita mengganti nilai dari beban tersebut, yaitu menggunakan data kedua, yaitu R-nya sebesar 3100 dan L-nya sebesar 760.
Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya, kemudian kita input lagi ke tabel yang kita dapatkan, yaitu arusnya sebesar 4,607. Untuk tegangan di sini tetap konstan, yaitu 400. Untuk energi yang didapatkan yaitu 598,6. Terus daya aktifnya itu 3.992. Direktifnya 3.825. Untuk data yang selanjutnya sama saja, kita tinggal menggantinya pada beban ini dengan data yang telah diberikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke data hasilnya. Tadi saya sudah melakukan pengukurannya dan saya mendapatkan data hasil ini. Nah, berdasarkan data hasil yang kita dapatkan, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar beban R dan L yang diberikan, maka arusnya akan semakin besar, yang berarti beban dan arus itu berbanding lurus. Untuk bebannya terhadap tegangan tidak berpengaruh karena memang tegangannya konstan, yaitu sebesar 400. Kemudian untuk energinya, hubungan beban dengan energi yaitu sama dengan arus juga, ya, bahwa beban dengan energi itu berbanding lurus. Semakin besar beban yang diberikan, maka energi yang diperlukan akan semakin besar. Kemudian hubungan beban dengan daya aktif dan daya reaktif. Hubungan beban dengan daya aktif dan daya reaktif yaitu berbanding lurus, yaitu semakin besar beban yang diberikan, maka daya aktif yang diperlukan akan semakin besar, dan juga daya reaktif yang diperlukan akan semakin besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada simulasi percobaan rangkaian percobaan 3 dan percobaan 4 kali ini. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.